Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Akan berjalan cepat menaiki tangga. Hal yang pertama kali ia lakukan adalah mengemasi semua pakaiannya. Keinginannya untuk menguasai seluruh harta istrinya itu sirna seketika. Yang ada dalam pikirannya saat ini adalah bagaimana caranya ia segera menjebloskan Melly ke penjara. Ia harus meminta bantuan seseorang. Melly adalah wanita yang licik. Akan sulit Arkan mengalahkannya. Apalagi dengan keadaannya yang miskin ini. Ia tak memiliki apa-apa. Berbeda dengan Melly yang memiliki banyak uang yang tentunya bisa digunakan untuk menyewa pengacara terbaik. Apa aku minta bantuan Tiara dan Yuna ya? Mungkin dia bisa membantuku. Besok aku akan menemui mereka di rumah si Yuna. Semoga saja mereka bersedia membantu. Gumam Arkan yang begitu buntu hingga yang terbesit dalam pikirannya saat ini adalah Tiara. Mungkin mantan istrinya itu bisa membantunya kali ini. Kenapa Arkan tidak lapor warga sekitar untuk menggerebek Melly yang sedang berzina? Tidak, hal itu tidak ia lakukan sekarang. Karena ia tahu betul siapa Melly dan orang-orang yang bersamanya. Meskipun nanti dapat sanksi sosial dan langsung dibawa ke kantor polisi atas tindak asusila, namun belum tentu wanita itu akan dibui. Melly punya kekuasaan. Ia bisa melakukan apapun untuk bisa lepas dari jerat hukum. Arkan harus berpikir matang, bagaimana menjebloskan Melly ke penjara hingga wanita itu dihukum dengan hukuman setimpal. Ia ingin Melly dihukum seberat mungkin dan berharap tidak ada satupun pengacara yang sanggup menangani kasus wanita itu. Aku berjanji tidak akan menginjakan kaki di rumah ini lagi. Wanita itu benar-benar biadab. Selain murahan, ternyata dia sangatlah jahat. Umpat Arkan sambil terus memasukkan pakaian dan beberapa barang berharga lainnya yang pastinya akan berguna untuknya. Jam tangan mewah, laptop, ponsel terbaru hingga sekotak perhiasan milik Melly ia masukkan ke dalam koper. Ia terpaksa harus mencuri untuk kelangsungan hidupnya. Apalagi dirinya juga butuh banyak uang untuk biaya rawat inap ibunya di rumah sakit. Selamat tinggal, Melly. Sampai jumpa di pengadilan nanti. Ucap Arkan setelah keluar dari rumah itu dengan mengendap-endap. Melly dan pria bertato itu begitu asyik memadu kasih hingga tak menyadari jika Arkan telah menggasak beberapa barang berharga di rumah itu. Aktivitas panas itu bahkan terdengar hingga keluar. Sungguh menjijikan. Arkan sendiri heran. Mengapa dirinya bisa kepincut wanita murahan itu? Yang pertama aku lakukan adalah menjual berlian dan perhiasan wanita itu. Kemudian memindahkan Mama ke rumah sakit lain. Besok, aku akan ke rumah si Yuna lalu ke kantor polisi untuk melaporkan jelang itu. Ucap Arkan seraya menaiki ojek yang kebetulan lewat tak jauh dari kediaman Melly. Arkan juga langsung mengganti nomor ponselnya. Karena Melly pasti akan mencarinya jika menyadari semua perhiasan dan barang mewah lainnya telah raib. Untungnya ia punya kenalan, teman ibunya yang biasa jual beli perhiasan mewah dan berlian. Arkan tahu di mana rumah teman ibunya itu. Ia pun bergegas ke sana sebelum semuanya terlambat. Ia harus berpacu dengan waktu sebelum Melly menyadari semuanya. Sementara itu, Lucas yang merasa bosan memutuskan untuk keluar malam-malam. Entah kemana tujuannya. Namun sebelum dirinya kembali ke New York minggu depan, ia ingin berkeliling kota sepuasnya. Ia juga merasa bosan di rumah karena sendirian. Yuna mengajak Tiara, Cantika, Bu Dewi, dan Nyonya Lawrence liburan dadakan ke pantai dan menginap sekitar 2 hari di sana. Lucas sendiri memilih tidak ikut. Matanya tertuju pada keramaian di alun-alun kota. Taman yang begitu indah di malam hari dengan lampu-lampu hias yang menerangi. Banyak muda-mudi yang nongkrong di sana. Ada pula yang numpang pacaran. Sungguh pemandangan yang menjengkelkan untuk seorang jomblo sejati sepertinya. Ah, membosankan. Apa aku telepon si Andinia biar kesini? Tapi, sudah jam 9, takut malah mengganggunya. Ucap pria itu kemudian turun dari mobil mewahnya. Kakak, kafe itu kok tutup ya jam segini? Padahal taman masih ramai. Sayang sekali. Matanya menatap heran pada kafe yang cukup besar di seberang taman. Padahal ia haus sekali, terpaksa Lucas berkeliling untuk mencari kedai yang masih buka. Pria itu berjalan santai,
sesekali menendang batu kecil yang dilewatinya. Sungguh menyedihkan nasib jomblo. Tidak seperti muda-mudi yang saling berpegangan tangan bahkan berpelukan, dan yang lebih parah, ada pula yang bercumbu di tempat umum itu. Astaga, sepertinya aku salah tempat, ucap Lukas sambil terkekeh pelan. Pak, air mineralnya 1, pinta Lukas pada seorang pedagang kaki 5 di sisi taman. Pedagang itu memberikan sebotol air mineral dingin pada pembelinya. Lukas memberikan selembar pecahan 100.000. Pedagang itu hendak memberikan kembalian, namun Lukas menolaknya secara halus. Ambil saja, Pak. Wah, terima kasih banyak, Tuan. Oh iya, sendirian saja. Tidak sama istri atau anaknya, Tuan? Tanya bapak-bapak pedagang kaki 5 itu. Lukas terbahak. Hahaha, anak, saya belum menikah, Pak. Waduh, masa sih? Sudah tampan, dermawan, kaya pula, masa belum menikah? Pedagang itu terlihat tak percaya. Mana mungkin pria di hadapannya belum menikah? Kelihatannya umurnya sudah matang. Serius, Pak, saya jomblo, ucap Lukas sambil terkekeh. Waduh, kalau begitu saya doakan semoga Tuan cepat dapat jodoh ya. Kali aja nanti dapat jodoh di sini, ucap pedagang kali 5 itu yang hanya dibalas seulas senyuman oleh Lukas. Setelah tenggorokannya terasa lebih segar, pria itu pun melanjutkan langkahnya berjalan-jalan di area taman. Ia merasa sungguh konyol sekali. Pasalnya dirinya yang biasa nongkrong di klub malam, kini entah mengapa malah menikmati semilir angin dan keramaian taman kota. Apalagi saat melihat beberapa anak muda yang sedang adu skill bermain skateboard. Cukup menghiburnya yang tengah merasa kesepian. Saat sedang memperhatikan orang-orang yang sedang bermain, tiba-tiba ekor matanya melirik pada 2 orang yang sedang berpelukan. Pemandangan yang agak lain dari yang lainnya di taman itu. Pasalnya 2 wanita itu tergugu, tangisan mereka bahkan terdengar jelas di telinga Lukas. Penasaran, pria itu pun mendekat. Ia sepertinya tak asing dengan salah satu dari wanita itu. Wanita berhijab lebar yang memiliki suara yang begitu merdu dan lembut. Arumi. 2 wanita yang sedang berpelukan itu meliriknya. Mereka sama terkejutnya dengan Lukas. Tuan Lukas. Arumi mengusap air matanya. Ia yang baru saja dipertemukan dengan ibunya itu terkejut untuk kesekian kalinya. Dunia terasa sempit. Ia akhirnya bertemu kembali dengan pria yang menolongnya waktu itu. Setelah mendapatkan informasi dari akan sore tadi, tanpa menunda waktu Arumi langsung menuju alun-alun kota. Ia cukup lama mencari ibunya hingga akhirnya menemukan sang ibu yang tengah mengemis di sana. Sungguh pemandangan yang memprihatinkan. Arumi benar-benar sangat menyesal telah meninggalkan ibunya. Dan Renata, wanita yang kini nampak lusuh dan kurus itu juga menyesali hal yang sama. Ia menyesal atas semua kejahatan yang ia lakukan bahkan terhadap anaknya sendiri. Dirinya yang cacat ini sudah mendapatkan sanksi sosial yang begitu berat dan pedih. Cemoohan dan hinaan seolah menjadi makanan sehari-hari. Dan setelah ia diusir dari rumahnya, wanita itu terlunta-lunta di jalanan, mengandalkan belas kasih dari orang-orang yang melewatinya. Ia bahkan harus tidur di emperan karena tidak punya tempat tinggal. Arumi berniat untuk membawa ibunya ke kampung halaman suaminya saat ini. Ia yakin Mas Harun pasti tidak keberatan jika Arumi membawa ibunya tinggal bersama mereka. Bu, ibu duluan saja ke mobil ya, ucap Arumi yang dibalas anggukan oleh ibunya. Mas Adimas, Mbak Ningsih, bawa ibu ke mobil duluan. Nanti aku nyusul. Iya, Rum. Jangan lama-lama ya. Kasihan ibumu, ucap Mbak Ningsih kemudian memapah Bu Renata masuk ke dalam mobil yang terparkir tak jauh dari mereka berdiri saat ini. Arumi menghampiri Lukas. Wajahnya yang sendu itu tersenyum menatap pria baik hati yang sudah menolongnya saat itu. Kamu kembali ke Jakarta? Katanya mau kabur dari ibumu, tanya Lukas basa-basi. Aku kemari untuk menjemput ibu, ujarnya. Oh, gelandangan itu ibumu? Tanya Lukas dengan sarkas. Seperti biasa ia akan terlihat jutek pada orang-orang yang tidak ia senangi, termasuk Arumi dan ibunya yang dulu begitu jahat pada Tiara. Iya, Tuan. Aku menyesal telah meninggalkan ibu dan menelantarkannya. Aku akan membawanya bersamaku, ucap wanita itu lemah lembut. Kemana?
Sepertinya kehidupanmu lebih baik dari 3 bulan yang lalu saat kau minggat. Alhamdulillah, Tuan. Saya sudah menikah dengan seseorang di kampung. Ucap Arumi malu-malu. Sepertinya mudah sekali pernikahan bagimu. Haha, ya sudah, pergilah. Ucap Lukas acuh tak acuh. Ia tersenyum kecut. Entah mengapa Jetty sedikit ilfil pada wanita di hadapannya. Pernikahan begitu mudah untuk Arumi. Seperti suatu hal yang sepele. Apa wanita itu tidak punya rasa trauma? Pikir Lukas. Sebelum saya pergi, saya mau mengucapkan terima kasih banyak karena Tuan Lukas sudah membantuku waktu itu. Jika tidak ada Tuan, entah bagaimana jadinya. Oh, ya, santai saja. Pergilah. Semoga kehidupanmu lebih baik lagi. Amin. Terima kasih banyak, Tuan. Kalau begitu saya pamit. Arumi hendak membalikan tubuhnya. Namun Lukas memanggilnya. Ada sesuatu yang ingin ia tanyakan sejak tadi. Tunggu. Iya, Tuan. Saya mau tanya sesuatu. Arumi mengernyitkan dahinya. Ia terdiam menunggu pria itu berbicara. Ibumu hendak menjualmu kan waktu itu. Apa yang membuatmu kembali dan memaafkannya? Bukankah dia sudah sangat jahat? Arumi tersenyum mendengar pertanyaan itu. Senyum yang begitu manis karena lesung pipinya yang terlihat jelas. Pria manapun akan terpesona pada kecantikan Arumi yang memiliki wajah bersih putih yang alami. Sangat disayangkan, suaminya saat ini melarangnya memakai nikab. Karena di kampung halamannya, orang-orang masih begitu awam. Mereka selalu beranggapan aneh pada seorang wanita yang menggunakan jubah lebar dengan nikab yang menutupi wajahnya. Setiap manusia pasti memiliki kesalahan. Bahkan pendosa sepertiku sekalipun, memang tak pantas mendapatkan ampunannya. Namun sebagai manusia setidaknya kita harus memaafkan sesama. Apalagi ibu adalah wanita yang telah melahirkanku. Tidak sepatutnya saya larut membencinya. Saya tidak mau menyimpan dendam. Sudah banyak dosa yang saya dan ibu lakukan. Sudah banyak pula karma yang telah kita rasakan. Sungguh, ini baru hukuman dunia. Kami tidak sanggup jika Tuhan murka dan menghukum di akhirat nanti. Arumi menghentikan kalimatnya dengan pelan. Sudut matanya mengabak sungai. Kegelisahan dirasakannya kini. Entah apakah suaminya dan ibu mertuanya nanti akan menerima ibunya di sana. Namun setidaknya Arumi akan melakukan yang terbaik. Ia benar-benar sudah bertaubat dan menyesali semua perbuatannya. Ia berjanji akan merawat ibunya meskipun dengan penuh keterbatasan dan rintangan nanti. Tuan, saya bukan wanita baik, tapi saya kapok untuk menjadi wanita jahat. Saya hanya akan fokus untuk memperbaiki diri ke depannya. Semua kehancuran ini berawal dari dendam, dan saya tidak mau menyimpan dendam pada siapapun. Lukas manggut-manggut mendengar penuturan Arumi. Benar, dendam hanya akan merusak dan mengotori hati. Seketika ia ingat dengan kebencian dan dendam yang begitu besar pada teman lamanya, Melly. Lukas berpikir apakah ini saatnya ia bertindak. Ia harus cepat menjebloskan Melly ke penjara agar wanita itu mendapatkan hukuman yang setimpal. Dan mungkin saja setelah itu, dendam dalam dirinya bisa berkurang. Kalau begitu, saya pamit, Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lukas menjawab salam dengan pelan. Ia cukup terpukau dengan kata-kata yang dilontarkan wanita itu. Lukas menatap kepergian Arumi hingga mobil yang membawa wanita itu menghilang dari pandangannya. Menghela nafas panjang, Lukas berniat untuk pulang. Pertemuan tak terduga itu membuat kebenciannya pada Arumi seketika memudar. Ia cukup salut karena Arumi bisa belajar dari kesalahannya di masa lalu. Lukas membalikan tubuhnya, hendak kembali menuju mobilnya terparkir saat ini. Namun tiba-tiba ia dibuat terkejut saat di belakangnya berdiri seorang wanita yang menatap dirinya dengan sendu. Andin. Lukas yang terkejut dan penasaran mengapa Andin ada di tempat ini dibuat semakin syok ketika tiba-tiba wanita itu menghambur memeluknya. Andin memeluk Lukas dengan erat. Bahu wanita itu berguncang. Lukas nampak kebingungan. Aneh sekali karena tiba-tiba Andin ada di belakangnya dan saat ini menangis tergugu. Jangan pergi, Pak. Jangan pergi, ucap wanita itu di sela tangisnya. Lukas yang terkejut dan kebingungan seketika terdiam mendengar ucapan wanita itu. Ia mengelus punggung wanita berhijab itu dengan lembut. Seketika ia mengingat kata-kata Tiara.
di mana seorang muslimah tidak boleh bersentuhan dengan pria yang bukan mahramnya. Andin, tolong lepaskan. Tidak sepatutnya kamu memelukku. Kita bukan mahram. Aku tidak mau merusakmu. Ucap Lukas pelan, mencoba memberikan pengertian pada wanita itu. Andin mengurai pelukannya. Dengan wajah yang basah oleh air mata, ia pun mengungkapkan sesuatu. Satu hal yang membuat Lukas sangat terkejut hingga tak mampu berkata-kata. Kalau begitu, halalkan aku, Pak. Bersambung.